Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandapas, kembali lagi di Pondasi Podcast Mandua alias ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya sahabat Mandapas, hari ini sudah pekan liburan dan hari Rabu kemarin kita sudah melaksanakan wisuda purna belajar dan tahfidz. Ngomong-ngomong dari wisuda kemarin, saya tertarik nih sama prestasi wisudawan terbaik putri kita. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang prestasi langsung dari wisudawan terbaik kita kemarin. Oh ya sahabat Mandapas, pasti nih sudah kenal banget ya sama bintang tamu kita pada pagi hari ini. Dia adalah seorang tahfidz Quran 30 juz, ranking 1 kelas 10 sampai kelas 12, juara 2 FFQ ajang perseni tingkat KKN Mandua Pasuruan, juara 1 FFQ ajang perseni tingkat Kabupaten Pasuruan, duta Mandua Pasuruan selama 2 periode, dan dia diterima jalur beasiswa teladan jurusan ilmu tafsir Al-Quran di UIN Malang. Dia juga diterima di SNBT Unesa Al-Gizi. Nah, pastinya sahabat Mandapas sudah pada kepo ya sama bintang tamu kita pada pagi hari ini. Jadi langsung saja Kak Feby untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat Mandapas, kenalin nih, namaku Feby Sirna Sapir. Rumahku ada di Waru Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, lumayan jauh berarti ya dari sini. Terus Kak Feby ini pastinya kan udah jadi wisudawan terbaik gitu kan. Kak Feby ini sudah banyak pastinya prestasi. Jadi menurut Kak Feby ini apa sih definisi dari prestasi itu? Menurut saya, prestasi adalah sebuah capaian yang bisa kita berikan sebagai pembalasan jasa kepada orang-orang yang kita sayangi, seperti kepada ayah dan ibu kita, kepada guru-guru kita yang telah mendidik kita. Caranya membalas jasa kepada mereka adalah dengan cara kita belajar dengan keras, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mencapai prestasi dan bisa kita berikan kepada mereka. Iya, keren-keren. Nah, emang hobinya Kak Feby sendiri nih belajar atau ada yang lainnya? Mungkin lebih ke yang lain sih daripada belajar. Oh gitu, jadi yang lain. Ngomong apa sih hobinya Kak Feby ini? Kalau hobi saya sendiri, saya suka berkuda. Berkuda? Oh, legend banget ya berarti dari prestasi-prestasinya Kak Feby. Jadi kalau belajar terus tuh rasanya monoton kan, jadi kita perlu untuk ngelakuin hal baru yang orang-orang itu pada nggak bisa. Jadi kita gimana sih caranya kita tuh harus beda sama orang lain. Berkuda aja atau ada yang lain, mungkin menulis atau membuat karya mungkin? Kalau menulis sih, kalau lagi iseng-iseng itu kadang tiba-tiba nulis puisi aja gitu. Tapi buat diri sendiri aja, belum dipublish atau diberikan buku. Jadi buat motivasi diri sendiri gitu ya, mengisi kegiatan. Nah, kenapa Kak Feby bisa tertarik sama hobi Kak Feby yang berkuda tadi? Menurutku sih berkuda itu keren banget gitu. Jadi kalau cewek bisa berkuda, wah gitu. Ya keren. Itu banget. Apalagi kita lebih ditambah sambil main anak panah. Jadi kayak memanah gitu kan. Jadi berkuda sama memanah, ya keren banget ya. Jadi selain hobinya memanah dan berkuda, ternyata Kak Feby ini kan seorang penghafal Al-Quran. Nah, apa sih motivasi Kak Feby untuk bisa menghafal Al-Quran? Apa dari orang tua sendiri atau emang dari diri sendiri menginginkan? Dulu waktu lulus TPQ itu kebenaran saya waktu itu kelas 2 SD. Ya, ketika itu batas untuk masuk ke tahfidz Al-Quran itu maksimal kelas 2 SD. Jadi ketika itu lulusan yang bareng-bareng, lulusan bareng aku itu paling kecil itu aku. Jadi yang lainnya udah kelas 6, kelas 5 gitu kan. Ya yang paling kecil
izin ke orang tua juga ya bener aja kegurunya biar bisa besok biar lebih barokah ilmunya. Akhirnya ya karena anak kecil jadi ya wis nggak apa-apa ikut aja gitu. Oh berarti Kak Kendi ini menghafalkan Al-Quran dari rumah apa pas masuk pondok alias ini? Udah dari rumah itu. Udah dari sini. Dari rumah itu kira-kira udah hafal berapa juz ya Kak Kendi? Sebelum pondok itu alhamdulillah udah dapat 10 juz aja. 10 juz. Berarti mulai dari kelas 2 SD itu udah menghafal gitu. Udah dapat 10 juz kemudian dilanjut masuk pondok dan dilanjut apa lagi ya. Keren banget ya. Kak Kendi ini kan seseorang yang dengan segudang prestasi juga ternyata hobinya juga ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya sahabat Mandarpas. Ekspektasi kita mungkin Kak Kendi ini suka belajar, membuat karya, ternyata dia sukanya berkuda dan memanah gitu. Jadi keren lah. Nah, idola Kak Kendi ini siapa sih yang membuat Kak Kendi aku pengen jadi orang kayak gitu menjadi kan pastinya semua orang itu punya idola masing-masing. Nah, kira-kira Kak Kendi ini idolanya siapa sih kok sampai Kak Kendi ini dengan segudang prestasinya seperti ini? Pastinya ada pendukung dan motivator kan yang harus kita anut gitu kan. Untuk idola pertama, kita sebagai umat muslim semuanya kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW untuk yang pertama. Sebelum kita mengidolakan orang lain, kita harus mengidolakan orang paling mulia di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah yang pertama. Jadi karena beliau adalah orang yang paling sempurna, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia seperti beliau, maka kita harus mengidolakannya untuk yang pertama. Setuju. Kalau idola yang kedua, aku mengidolakan orang tua aku sendiri. Orang tua sendiri ya sekali. Karena mereka adalah salah satu alasan untuk aku bertahan. Gimana sih caranya agar aku bisa membanggakan kedua orang tuaku, membayar jasa-jasanya. Selama ini mereka udah menyayangi terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan pastinya itu nggak mudah gitu. Semuanya itu pasti nggak mudah. Jadi untuk membahas ini saja merasa terharu saya. Saya juga terharu loh ini Kak Kendi, mungkin pemirsa yang melihat ini juga terharu ya. Karena Kak Kendi ini wah orang yang luar biasa sekali gitu. Jadi idolanya Nabi Muhammad, orang tua itu memang harus kita sebagai seorang. Ya. Terus ada lagi Kak Kendi Kalau mengingat perjuangan mereka kan pasti kita pingin kan ya membalas jasa-jasanya semuanya. Dan untuk yang ketiga, idola saya adalah Ustaz Muhammad Lukman. Ustaz Muhammad Lukman itu siapa? Apa guru Kak Kendi di rumah atau di pondok? Guru di pondok. Di pondok sini. Itu salah satu guru yang bisa memutar balikan pikiran saya. Jadi arahan pikiran saya berhasil diarahkan yang awalnya arahan tentang kesuksesan yang saya pikirkan itu tentang kesuksesan masalah dunia saja. Iya. Tapi berkat bisa ditakdirkan ngaji bareng beliau, terus seni berdauh dan beliau, akhirnya saya tahu bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kesuksesan yang sesungguhnya bukan terletak pada kesuksesan yang saya pikirkan dari dulu. Ternyata pikiran saya tentang kesuksesan itu salah. Jadi beliau berhasil untuk membuka pikiran saya tentang kesuksesan yang sebenarnya itu seperti apa. Iya, terkadang di umur kita yang masih remaja ini kita berpikiran kalau sukses itu kalau kita punya banyak uang, ya kita terkenal di mana-mana, kita terkenal dengan prestasi kita terkenal dengan uang kita terkenal dengan orang tua kita yang mempunyai pangkat, biasanya begitu ya. Jadi idola Kak Kendi di sini ada 3. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua orang tua, dan yang ketiga Ustaz Muhammad
Muhammad Lukman. Ini menjadi pelajaran buat pemirsa Mandapas. Kita harus senantiasa mengidolakan Nabi Muhammad yang paling pertama, karena beliau adalah pemimpin kita gitu ya. Terus yang kedua orang tua, pastinya kan orang tua adalah apa ya, yang dibalik kita yang berdiri, kita yang sekarang ada di sini itu adalah itu orang tua. Dan yang ketiga guru ya, Ustaz Muhammad Lukman, karena guru juga diibaratkan kayak mutiara dan orang tua diibaratkan kayak wajah mutiara gitu ya. Kita sama-sama membutuhkan beliau-beliau berdua. Nah, dari banyaknya hobi dan hafalan Al-Quran Kak Kedi, gimana sih caranya Kak Kedi untuk memilih waktu di pondok juga di sekolah, mungkin bisa berbagi dengan pemirsa Mandapas. Oke. Jadi menurut saya setiap detik, setiap menit dalam kehidupan kita, setiap jam, setiap waktu yang berjalan itu mempunyai tempatnya masing-masing. Maksudnya setiap jam segini sampai jam segini, hakikatnya waktu itu telah mempunyai aktivitasnya sendiri. Jadi untuk memplanning sedemikian mungkin, sedemikian rupa, sedemikian baik, kita harus mikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi kita harus mengatur semuanya sedemikian rupa, sedemikian rapi. Kalau aku sendiri untuk memplanning dan memanage waktu, itu aku lakukan list biasanya, list di buku diary. Ya. Dan itu untuk apa yang akan aku lakukan untuk besok, aku list malamnya atau pagi hari. Jadi aku hari ini mau melakukan apa? Misalnya sekolah harus dapat segini. Misalnya murojaah harus dapat segini. Terus belajar makin kalau ujian berarti aku berarti harus belajar kalau jam sendiri. Jadi udah tertata di dalam buku itu ya. Nah, dari banyaknya prestasi perjalanan, pastinya kan seorang sukses, seorang yang mempunyai prestasi itu pastinya melalui perjalanan yang gak mudah gitu ya. Karena Kak Kedi tadi semuanya itu gak mudah, semua itu butuh perjuangan. Nah, menurut Kak Kedi, di perjalanan Kak Kedi ini sampai titik sekarang yang paling menurut Kak Kedi berada di posisi paling bawah, merasa gagal itu pas ada nggak Kak Kedi kira-kira? Ada, pastinya ada gitu ya. Dan itu bertepatan ketika aku waktu kelas 12 juga sih. Oh, pas waktu kelas 12 ya. Jadi waktu kelas 12 semester pertama itu, waktu itu aku mungkin waktunya down gitu. Jadi waktunya terjatuh gitu. Apapun pelajaran yang disampaikan guru nggak ada yang masuk sama sekali. Nah, waktu itu padahal juga kalau memperhatikan sih juga memperhatikan gitu. Tapi entah kenapa hadir di kelas tapi pikirannya nggak ada di situ. Tiba-tiba down gitu ya. Terus gimana caranya Kak Kedi untuk melewati itu semua itu gimana? Ya karena saya sadar kalau dibiarin begitu bakal saya yang bakal rugi, kedepannya pasti rugi karena apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak ke masa depan. Jadi kalau kita membiarkan diri kita untuk terus berada di bawah, posisi bawah, dan kita nggak berusaha untuk bangkit, kita akan tetap berada di situ, kita akan stuck di situ. Jadi nggak ada perubahan kalau kita memang nggak mau bangkit. Caranya bangkit adalah aku sadar, oh aku sekarang berada di fase ketika aku jatuh. Jadi aku harus bangkit. Caranya aku minta motivasi ke guru. Minta, Bu, saya curhat ke beliau-beliau, curhatkan. Kalau kita ke teman-teman pasti kan kadang ada yang nyaranin buat yang gini, yang buat gini, kan. Tapi kalau aku guru pasti yang perkataan mereka yang kita nggak aneh gitu kan. Pasti perkataan yang mereka ucapin pasti sebuah hal yang baik gitu. Jadi minta saran ke guru-guru, salaman, Bu, terus curhat kita. Bu, saya
sekolahnya saat ini lagi jatuh nih. Gimana Bu solusinya biar saya bisa semangat lagi gimana? Jadi setiap ada guru Bu minta menurut aku informasi minta doanya biar saya tetap istiqomah belajar terus. Karena guru itu emang ganti orang tua kita ya. Itu faktor penting dalam kesuksesan kita, salah satunya adalah guru. Ya, setuju sekali. Guru itu adalah segalanya di balik kita. Guru dan orang tua itu juga segalanya. Kita nggak mungkin sukses kalau nggak ada doa dari beliau-beliau ya. Tadi kan titik terendahnya Kak Kedi. Nah, sekarang gimana sih di pengalaman Kak Kedi itu pengalaman yang paling menyenangkan dan menurut Kak Kedi itu ini pengalaman yang nggak bisa dilupakan sama sekali. Menurut aku ketika itu kalau di MAN itu ketika lomba FFQ sih. Jadi itu kan kalau lomba FFQ itu kan paketnya udah disebarkan isinya kamu harus belajar ini sampai ini gitu. Kita udah belajar semua, udah muntasin semua paket yang kita harus belajar. Udah selesai semua. Ternyata kalau kurang 1 minggu itu tiba-tiba diganti dong. Paketnya itu langsung diputar balik. Kamu harus belajar ini. Ternyata bukan ini yang dipertanyakan nanti gitu. Wah, gimana kurang 1 minggu itu padahal. Padahal MFP itu musabaqah faham Quran ya. Jadi kita harus paham isi Al-Quran ya. Jadi kita harus tahu ini gimana jawabnya. Ternyata kurang 1 minggu dirombak semua soal-soalnya. Jadi kita harus belajar dari awal, kita harus belajar. Dan itu satu tim kan. Ya alhamdulillahnya disatukan sama tim yang ya bisa lah diajak kerjasama gitu. Akhirnya kita belajar benar-benar yuk kita bisa nggak bisa kita harus tetap bisa. Gitu. Apapun hasilnya Allah yang ngasih. Setuju ya benar. Terus hasilnya gimana itu pas lomba itu? Alhamdulillah yang kabupaten itu mendapat juara 1. Mendapat juara 1 padahal dadaan gitu ya. Ya keren banget. Solidaritasnya satu kelompok tuh ya keren banget ya. Terus pesan Kak Kedi untuk penonton, pemirsa juga untuk Mandua Pasuruan mungkin ada pesan untuk mereka, memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk yang pertama tetap semangat belajar aja dulu karena kunci kita untuk sukses dari dasarnya adalah kita mau belajar. Gak ada ceritanya orang yang sukses tapi dia nggak mau usaha, nggak mau belajar. Untuk dasarnya kita harus semangat untuk belajar. Kita kalau punya dasar untuk semangat belajar, maka akan kedepannya akan mendapatkan motivasi yang lain. Jadi untuk pertama semangat belajar. Terus kita harus sadar bahwa waktu kita ini sangatlah singkat. Kita di dunia hanya beberapa saja, mungkin di hitungan akhirat hanya beberapa hari ya. Kalau di sini mungkin sekitar 60 tahun atau mungkin kurang dari itu. Jadi untuk waktu yang singkat itu, bagaimana caranya kita untuk mengupgrade diri dengan sebaik-baiknya sampai kita berada pada versi titik puncak terbaik kita menurut versi diri kita masing-masing. Dan tetap berdoa, panggah dungo, panggah sholawat dan akan bisa. Karena gini, saya sudah membuktikan beberapa banyak tantangan yang berada dalam hidup saya, dan saya juga mendapatkan motivasi dari guru saya bahwa apapun masalahnya, sholawat solusi insyaallah. Ya. Jadi di sini pesan dari Kak Kedi untuk kita semua, sahabat Mandapas, pemirsa Mandapas, juga untuk Mandapas, kesuksesan itu bukan milik orang pintar ya, tapi kesuksesan milik orang yang mau belajar. Jadi kita itu harus senantiasa belajar dan tidak mudah putus asa gitu ya Kak Kedi. Terus waktu ini sangat terbatas, maka jadilah versi terbaik menurut dirimu sendiri dengan waktu yang sangat singkat ini. Dan kita harus senantiasa mengupgrade diri kita sampai di titik tertinggi menurut versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kata Kak Kedi
tadi panggah dungo, panggah selawat dari akan pusat, Masya Allah. Jadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Kak Kedi buat kita semua. Semoga pemirsa Mandapas yang melihat dan mendengarkan podcast ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jadi hidup itu tidak semuanya lurus, semua itu butuh perjuangan, dan kita mungkin pasti ada di titik terendah gitu ya Kak Kedi ya. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Untuk Kak Kedi, terima kasih banyak telah memberikan motivasi buat saya sendiri, buat pemirsa Mandapas juga. Semoga motivasi dari Kak Kedi, ilmu dari Kak Kedi ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah ya bagi kita pemirsa-pemirsa yang melihatnya. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di podcast ini. Mungkin sampai sini. Wassalamualaikum